Mengikut penjelasan materi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan dimulai dari slide yang pertama. Apa itu BUMN? Seperti yang kita ketahui, BUMN itu singkatan dari Badan Usaha Milik Negara, yang artinya sebagian besar atau seluruhnya modalnya itu dimiliki oleh negara. Tujuan dari BUMN itu tidak hanya mendapatkan keuntungan saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan publik. Biasanya, BUMN itu beroperasi di sektor-sektor yang strategis, seperti energi, infrastruktur, transportasi, hingga perbankan. Nah, lewat BUMN, pemerintah juga bisa menjalankan kebijakan ekonomi, misalnya dengan membuka lapangan kerja, menjaga harga tetap stabil, atau turun langsung ke pasar saat dibutuhkan. Nah, untuk pengertian yang kedua yaitu stabilitas keuangan. Kalau kita bicara soal stabilitas keuangan, itu bagaimana keuangan kita seperti bank, pasar modal, keuangan non-bank, dan sistem pembayaran itu bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Nah, stabilitas ini sangat penting. Kenapa? Karena stabilitas itu dasar bagi pertumbuhan ekonomi. Jika stabilitas itu tidak berjalan dengan lancar atau adanya gangguan, maka kepercayaan masyarakat itu akan menurun dan itu akan berdampak pada sektor ekonomi. Jadi, menjaga stabilitas keuangan itu seperti menjaga pondasi rumah agar tetap kokoh. Nah, untuk pengertian yang ketiga yaitu Bank Nasional. Bank Nasional adalah bank yang melayani masyarakat secara langsung. Beda halnya dengan Bank Sentral. Kalau Bank Sentral itu yang mengatur kebijakan moneter. Nah, Bank Nasional ini punya peran penting sebagai perantara keuangan. Mereka menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat lewat kredit atau melalui layanan keuangan lainnya. Nah, karena cakupannya luas dan pengaruhnya sangat besar terhadap ekonomi, kestabilan Bank Nasional itu adalah peran kunci untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Untuk slide selanjutnya, menjelaskan tentang jenis tugas dan usaha BUMN. Nah, di sini yang pertama yaitu Bank BUMN. Nah, Bank BUMN itu seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Tidak hanya itu, BUMN juga memberikan layanan perbankan untuk mendukung perekonomian nasional. Dan yang kedua yaitu asuransi dan penjaminan. Nah, asuransi dan penjaminan BUMN itu berperan penting dalam memberikan perlindungan risiko baik untuk individu, usaha, maupun proyek-proyek besar negara. Lalu ada juga pembiayaan dan investasi. Nah, pembiayaan dan investasi BUMN itu menyediakan pembiayaan untuk sektor-sektor produktif seperti UMKM, infrastruktur, hingga proyek hijau. Nah, semua lembaga keuangan ini sekarang sudah dikoordinasikan dalam satu holding yang bernama IFG atau Indonesia Financial Group. Nah, holding ini bertugas memperkuat peran BUMN keuangan agar lebih efisien. Nah, tidak hanya itu, BUMN juga bertugas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Bank Nasional. Nah, kalau lembaga keuangan BUMN ini stabil, maka masyarakat juga akan merasa aman dalam melakukan transaksi atau menabung. Slide selanjutnya yaitu BUMN sebagai pemilik bank-bank besar nasional. Kita pastinya familiar dengan Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Nah, keempat bank tersebut adalah bank nasional yang hampir semuanya itu pemilik sahamnya adalah pemerintah melalui BUMN. Nah, kepemilikan tersebut memberikan kekuatan besar bagi BUMN untuk menjaga kesehatan keuangan dan likuiditas perbankan nasional. Bank BUMN itu mempunyai peran dalam menjaga kestabilan perbankan nasional, terutama ketika terjadi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Ketika terjadi krisis atau kondisi ekonomi tidak stabil, biasanya Bank BUMN itu siap untuk memberikan dukungan. Selain itu, banyak sekali orang yang sudah percaya dan menyimpan uangnya di bank karena dianggap lebih stabil dan lebih bisa diandalkan. Bank BUMN juga merupakan penyalur utama kredit ke sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, dan infrastruktur. Hal tersebut itu bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Bank BUMN juga bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK. Maka dari itu, manajemen risiko yang baik serta tata kelola yang profesional, Bank BUMN bisa menjadi salah satu pilar utama dalam sistem perbankan Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya, mari kita lihat mengapa peran Bank BUMN ini begitu penting.
pemerintah dapat mengarahkan kebijakan bank untuk mendukung kestabilan ekonomi. Jika terjadi krisis, bank BUMN dapat menerima tambahan modal langsung dari pemerintah sehingga tidak mudah goyah. Sementara kepercayaan publik tetap terjaga. Di slide ini kita bahas peran Bank BUMN sebagai penyalur program pemerintah. Bank-bank BUMN kerap ditugaskan untuk menyalurkan berbagai program pemerintah, antara lain, yang pertama kredit usaha rakyat untuk UMKM, yang kedua program pemulihan ekonomi nasional saat pandemi COVID-19, yang ketiga subsidi bunga kredit, yang keempat bantuan sosial melalui rekening bank. Program-program tersebut menyalurkan dana ke sektor real, menjaga keberlangsungan usaha masyarakat terdampak krisis, dan menahan gejolak sosial ekonomi agar stabilitas nasional tetap terjaga. Selain menyalurkan program, Bank BUMN juga punya peran lain yang tidak kalah penting, yaitu dalam menyediakan akses keuangan di seluruh Indonesia. Bank BUMN memiliki jaringan kantor cabang, agen bank, dan ATM yang luas hingga pelosok negeri. Manfaat utamanya, yang pertama, memudahkan masyarakat desa dan daerah terpencil mendapatkan akses perbankan resmi dan aman. Yang kedua, mendorong inklusi keuangan agar lebih banyak orang bisa menabung, menerima bantuan, dan memperoleh kredit. Dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada rentenir dan lembaga keuangan ilegal. Baik, melanjutkan dari penjelasan teman saya sebelumnya, di sini saya akan membahas mengenai peran BUMN sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan saat krisis. Ketika kondisi ekonomi sedang tidak menentu, banyak bank swasta yang cenderung menahan diri, bahkan mengurangi penyaluran kredit karena resiko yang tinggi. Namun berbeda dengan BUMN, mereka justru tetap aktif beroperasi dan menyalurkan pembiayaan. Langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar tidak terjadi penarikan dana besar-besaran atau rush. Selain itu, keberadaan BUMN juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah hadir untuk menjamin sistem keuangan tetap berjalan, sehingga perekonomian nasional bisa terhindar dari keruntuhan yang lebih luas. Selanjutnya, yaitu mengenai konsolidasi dan efisiensi perbankan. Pemerintah mendorong terbentuknya holding BUMN di sektor keuangan. Salah satunya adalah holding ultramikro yang terdiri dari BRI, Pegadaian, dan PNM. Konsolidasi ini bertujuan agar tidak ada lagi duplikasi layanan antar BUMN sehingga kinerja perbankan bisa lebih efisien. Dengan adanya sinergi ini, masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dapat memperoleh layanan keuangan yang lebih terintegrasi, mudah diakses, dan biaya yang lebih murah. Tidak hanya itu, langkah ini juga meningkatkan daya saing perbankan nasional agar mampu bersaing dengan perbankan global. Berikutnya yaitu inovasi dan digitalisasi perbankan. Di era digital seperti sekarang, Bank BUMN terus beradaptasi dan berinovasi dengan menghadirkan layanan digital modern, misalnya Living by Mandiri, BRI Mobile, dan BNI Mobile Banking. Inovasi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja, serta membantu menurunkan biaya operasional bank. Selain itu, digitalisasi juga sangat efektif dalam menarik minat generasi milenial dan pengguna digital yang lebih akrab dengan teknologi. Dengan begitu, BUMN mampu menjaga daya saingnya dengan bank digital swasta, sekaligus memperkuat sistem pembayaran nasional. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Dapat kami simpulkan bahwa BUMN berperan sebagai jangkar utama dalam menjaga stabilitas keuangan Bank Nasional dengan menyediakan dukungan modal dan likuiditas saat krisis, meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan, menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif, serta menjadi mitra pemerintah dan regulator dalam melaksanakan kebijakan ekonomi. Dengan tata kelola yang transparan dan pengelolaan risiko yang baik, peran BUMN ini mampu memperkuat ketahanan sistem perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.